Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang zat adiktif. Adiktif berasal dari bahasa Inggris addict yang berarti ketergantungan. Zat adiktif adalah bahan-bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam dunia kedokteran, zat adiktif berperan penting untuk pengobatan. Namun, jika salah penggunaan, zat adiktif dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, zat adiktif digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada depresan. Zat ini digunakan untuk mengobati rasa tertekan atau depresi dan bersifat menurunkan kesadaran. Biasanya pada depresan itu digunakan sebagai obat penenang. Kemudian yang kedua ada stimulan. Zat ini bersifat merangsang sistem saraf dan dapat mengakibatkan rasa riang gembira dan tidak dapat diam. Tekanan darah meningkat, denyut jantung tidak beraturan, dan merusak sel-sel saraf. Contoh zat stimulan sendiri itu ada amfetamin, kokain, ekstasi, dan sabu-sabu. Kemudian yang ketiga ada halusinogen. Zat ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga penggunaannya mengalami halusinasi. Contohnya yaitu ganja, LSA, dan LSD. Zat adiktif sendiri dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Beberapa pemanfaatan dalam bidang kesehatan yaitu sebagai obat bius atau anestesi. Contohnya triopetal, halotan, enfurance, metasiflurance, dan PCP. Kemudian digunakan sebagai obat perangsang. Contohnya amfetamin dan kokain. Digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit. Contohnya morfin. Kemudian selain itu biasanya digunakan sebagai obat tidur, contohnya metaqualon dan benzodiazepam. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai penghilang depresi, contohnya metilfenidat. Secara umum, zat adiktif dan psikotropika digolongkan menjadi narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kemudian psikotropika dan zat adiktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu narko yang artinya beku, lumpuh, dan dunggu. Narkotika dapat bermanfaat di bidang kedokteran yaitu untuk membantu dalam proses medis. Akan tetapi, jika disalahgunakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Narkotika ini bersifat adiksi atau ketergantungan sehingga orang yang memakainya sulit melepaskan diri. Jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu antara lain ada marijuana atau biasanya orang menyebutnya dengan nama ganja. Ganja terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman marijuana atau Cannabis sativa. Ganja digunakan dalam bentuk daun kering. Ganja biasanya dicampur dengan tembakau untuk rokok atau dibakar langsung dengan rokok lalu dihisap. Penyalahgunaan ganja mengakibatkan mata kemerahan, suka berbicara dan tertawa sendiri, lemah, pengendalian diri menurun, dan biasanya susah tidur. Ganja juga bisa mengakibatkan orang berhalusinasi. Kemudian yang kedua ada opium atau candu. Opium berasal dari getah buah mentah atau Paper somniferum. Opium mengandung beberapa senyawa yang mengakibatkan ketergantungan dan biasanya merusak kesehatan tubuh. Kemudian zat narkotika yang terdapat dalam opium sendiri itu ada 3. Yang pertama ada morfin, dapat menghilangkan rasa sakit dan menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Sedangkan heroin itu menghilangkan rasa sakit lebih kuat dibanding morfin. Yang terakhir ada kodein, dan ini sering digunakan sebagai antitusif dan analgesik lemak. Biasanya kodein ini digunakan sebagai obat batuk. Kemudian yang ketiga ada kokain. Kokain berasal dari tanaman koka atau Erythrochilum coca.
Pemakaian zat ini itu biasanya akan menimbulkan gejala tekanan darah meningkat, perasaan gembira berlebihan, detak jantung meningkat, disertai dengan demam, mual, dan berat badan biasanya akan menurun secara drastis. Kemudian selain narkotika, yaitu yang kedua ada psikotropika. Psikotropika sendiri yaitu zat atau obat yang bersifat psikoaktif yang mempengaruhi kejiwaan atau psikis dan dapat mengakibatkan perubahan aktivitas mental atau tingkah laku. Biasanya zat ini menimbulkan efek ketergantungan. Contoh psikotropika sendiri yaitu ekstasi dan sabu-sabu. Ekstasi biasanya dibuat tablet dengan macam-macam bentuk. Penyalahgunaan ekstasi mengakibatkan rasa gembira, pupil mata melebar, banyak bicara, tidak mudah lelah, jantung berdebar-debar, dan tekanan darah biasanya meningkat atau juga bisa menyebabkan halusinasi. Kemudian sabu-sabu itu berbentuk serbuk seperti kristal mirip garam dapur. Penyalahgunaan sabu-sabu sendiri itu dapat mengakibatkan gejala yang sama dengan ekstasi. Yang ketiga, zat adiktif lainnya bukan narkotika dan psikotropika yaitu ada rokok. Asap rokok itu biasanya mengandung komponen yang berbahaya. Setiap senyawa toksik atau beracun dalam rokok menimbulkan efek yang berbeda-beda. 3 komponen toksik dalam rokok yaitu antara lain ada karbon monoksida, yaitu jika dihirup dan masuk dalam sistem pernafasan dan peredaran darah, akibatnya tubuh akan menjadi lemas karena kekurangan oksigen, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kemudian ada nikotin. Nikotin sendiri dapat mengakibatkan ketergantungan fisik maupun psikis. Nikotin yang keluar dari asap rokok dapat melekat pada benda dan mampu bertahan hidup hingga berbulan-bulan. Nikotin ini dapat beraksi dengan udara membentuk senyawa kimia yang bersifat karsinogen atau beracun dan berbahaya jika dihirup oleh manusia. Kemudian ada tar. Tar sendiri merupakan zat yang bersifat karsinogen dan mengakibatkan iritasi pada paru-paru sehingga dapat menimbulkan kanker. Selain rokok, yaitu ada minuman beralkohol. Alkohol sangat berbahaya bagi tubuh karena mengandung etanol. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu mengganggu koordinasi motorik. Biasanya berjalan dengan sempoyongan, mau jatuh, kemudian kemunduran kesadaran dan daya ingat, serta bisa mengakibatkan kerusakan hati dan jantung. Kemudian ada kafein. Kafein sendiri merupakan zat adiktif yang terdapat pada kopi, daun teh, dan coklat. Biasanya orang yang mengkonsumsi banyak kafein dapat menimbulkan efek berupa semangat dan kesiangan. Akan tetapi jika sering dikonsumsi dapat mengakibatkan kecemasan dan mempercepat denyut nadi. Kemudian yang terakhir yaitu ada inhalasia dan solven. Zat inhalasia atau solven jika terhirup dapat mengakibatkan perasaan enak, nyaman, dan ketagihan. Namun jika berlebihan akan mengakibatkan pusing, berhalusinasi, mual, muntah, merusak otak, ginjal, paru-paru, hati, dan jantung. Contohnya pada inhalasia dan solven itu terdapat pada thinner yang dibuat ngecat itu campuran, kemudian ada tip X, cat tembok, semen sepatu, dan lem perekat serbaguna. Zat yang terkandung di dalamnya berupa pelarut ether, toluena, dan aseton. Sekian materi tentang zat adiktif pada hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.